materi minggu kemarin yaitu kepala silinder atau head cylinder ya, yang ada fungsi kepala silinder itu untuk apa saja. Kemudian yang kedua, yang B itu nanti ada komponennya apa saja ya. Minggu kemarin sudah dibahas ya. Sekarang yang ke C yaitu nanti ada konstruksi kepala silinder. Nah, langsung saja. Ini ada konstruksi kepala silinder. Kepala silinder mendapat pembebanan, tekanan, dan temperatur tinggi akibat dari hasil pembakaran bahan bakar di dalam silinder motor ya. Konstruksi kepala silinder ya, jadi kepala silinder itu mendapat pembebanan, tekanan, dan temperatur tinggi akibat dari hasil pembakaran. Jadi hasil proses pembakaran di dalam silinder motor ya. Jadi yang ini konstruksi kepala silinder. Jadi konstruksi kepala silinder itu kepala silinder ya mendapat pembebanan, tekanan, dan temperatur tinggi akibat dari hasil pembakaran bahan bakar di dalam silinder motor. Kemudian nanti ada keuntungan dan kerugian daripada kepala silinder yang terbuat dari campuran aluminium atau aluminium alloy adalah, yaitu yang pertama nanti keuntungannya dulu. Yang pertama untungan yaitu ada satu, dapat memindahkan panas dengan baik. Jadi kepala silinder sendiri itu terbuat dari campuran aluminium atau aluminium alloy ya. Jadi keuntungannya itu dapat memindahkan panas dengan baik. Aluminium alloy itu dapat memindahkan panas dengan baik keuntungannya. Yang kedua nanti kecenderungan knocking berkurang. Jadi knocking itu proses pembakaran yang tidak sempurna knocking itu ya. Jadi kecenderungan knocking berkurang. Jadi adanya jadi yang seharusnya di titik mati atas sudah bekerja lah, pada saat itu dia malah sebelum titik mati atas malah dia sudah langkah usaha, makanya itu yang disebutkan knocking. Jadi knocking itu tadi ya, sebelum di titik piston berada di titik mati atas itu sudah mengeluarkan percikan bunga api, itu namanya knocking. Nah, yang ketiga nanti ringan. Jadi keuntungan di sini ada 3 keuntungan daripada kepala silinder terbuat dari campuran aluminium alloy. Yang pertama, dapat memindahkan panas dengan baik, jelas ya, aluminium sih, jadi dengan baik memindahkan panas dengan baik. Kemudian yang kedua, kecenderungan knocking ya, kecenderungan knocking berkurang. Tadi proses pembakaran yang tidak sempurna itu knocking namanya. Yang ketiga ada ringan, jelas kalau menggunakan besi semuanya ya kan, kemudian pasti berat. Nah, hanya ini pemuaian ringan. Sedangkan kerugiannya itu nanti pemuaian besar, jelas. Nah, pemuaiannya besar. Kemudian yang kedua, dudukan dan pengantar katup harus terbuat dari logam yang keras untuk mengatasi keausan.
dudukan dan penghantar katup. Jadi di situ kan ada dudukan daripada katup dan katup itu harus terbuat dari logam yang keras, karena untuk mengatasi keausan itu sendirinya. Kerugiannya itu nanti ada pemoyang besar. Yang kedua, ada dudukan dan penghantar katup harus dibuat dari logam yang keras untuk mengatasi keausan. Kemudian harus lancar. Jikalau tidak lancar ya otomatis motor itu akan mengalami kendala atau mengalami kerusakan. Nah, jadi harus semaksimal mungkin ya. Nih, katup harus lancar. Jikalau tidak lancar, tersumbatlah contohnya, yaitu nanti akan mempengaruhi daripada performa motor itu sendiri ya. Kemudian diagnosis kerusakan pada kepala silinder. Ini ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kerusakan komponen kepala silinder menjadi lebih cepat, yaitu terjadi overheating. Overheating itu apa sih? Over berarti kan lebih, heating berarti apa? Head panas yang berlebihan. Ini apa sih? Nah, menyebabkan kerusakan. Nah, ini jikalau overheating, panas yang berlebihan, maka akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada kepala silinder. Nah, yang kedua, ada kekurangan minyak pelumas. Jelas, jikalau minyak pelumas itu kurang ya pada sepeda motor, apalagi di bagian kepala silinder, karena di bagian kepala silinder itu oli masuk ya, oli itu masuk kemudian turun lagi, masuk lagi ke dalam kepala silinder. Jadi oli itu masuk ke dalam kepala silinder, tidak masuk ke dalam blok silinder. Makanya nih, kekurangan minyak pelumas maka akan menyebabkan kerusakan pada bagian kepala silinder tadi, yang komponennya ada katup, kemudian ada yang namanya poros bumbungan atau noken ice atau kansaf ya, itu akan mengalami kerusakan. Yang ketiga, adanya benda asing masuk ke ruang bakar. Nah, itu tadi, masuknya dari mana sih benda asing tersebut? Yaitu dari intake manifold bisa. Yang kedua, kan karena campuran bahan bakar, bisa di tangki tersebut adanya kotoran sehingga masuk ke karburatornya masuk lagi ke dalam ruang bakar ya kan, bisa. Atau bisa jadi karena olinya sudah kotor, kemudian lama kelamaan nanti akan menyebabkan kerusakan pada bagian komponen kepala silinder. Yang keempat, ada pengencangan baut kepala silinder di luar batas momen pengencangan. Ini kamu tahu kan, ada 4 baut di bagian kepala silinder, yaitu jika pengencangan baut tersebut, dan ya bukan hanya 4 saja ya, tapi ada yang lainnya, baut yang lainnya, terutama di bagian kepala silinder, yaitu kita harus berhati-hati. Jikalau ya ada yang rusak ya otomatis akan menyebabkan kerusakan pada bagian kepala silinder. Makanya kita harus pada saat pengencangan atau pembongkaran itu harus benar-benar dengan hati-hati. Nah, jikalau sudah dol atau segala macam ya sudah,
kita paksa terus, lama kelamaan akan menyebabkan kerusakan di bagian kepala silinder. Kemudian yang kelima, salah pemakaian busi. Nah itu tadi, busi itu kan terutama dratnya ya, drat atau ulir ya kan, ulir, bagi bagian ulirnya itu kan ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, jadi harus disesuaikan dengan motornya masing-masing. Jangan yang seharusnya ulir atau dratnya kecil, tapi kalau pasang dengan yang panjang bisa emang masuk, tapi itu akan merusak komponen daripada kepala silinder ya. Dan diagnosis kerusakan dapat dilihat secara langsung pada kondisi kepala silinder motor ya, overheating atau panas yang berlebihan. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya overheating yaitu yang pertama, ini tadi kan overheating itu panas yang berlebihan. Nah, terjadinya overheating itu apa saja sih? Nah ya ini yang pertama ya, ini ada tekanan kompresi terlalu tinggi. Itu udah pasti tekanan kompresi yang tinggi. Nah itu akan menyebabkan terjadinya overheating. Kemudian sistem pendinginan terganggu. Nah yang menggunakan sistem pendingin itu ya kan, makanya harus dicek. Jikalau sistem pendingin tersebut rusak, yaitu maka motor tersebut akan mengalami panas yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, ada saat pengapian terlalu awal atau maju. Tadi yang sebutkan knocking, yaitu pengapian. Jadi yang seharusnya piston berada di titik mati atas itu baru menghasilkan bunga api. Lah itu di DMB mau menuju ke TMA baru sudah menghasilkan bunga api. Itu yang dinamakan tadi knocking ya. Yang keempat, pemakaian bahan bakar terlalu irit atau hemat. Ini makanya sepeda motor yang sering dipakai itu jangan irit ya, paling tidak ya standar sajalah, jangan sampai irit banget, itu malah menyebabkan nantinya panas di mesinnya sendiri ya. Jadi harus diperhatikan itu untuk yang si irit, beda lagi ya. Nah sedangkan nih cc nya besar, sudah 150 cc atau 135 cc, pengennya ngirit ya nanti lama kelamaan motor tersebut akan mengalami overheating karena tidak sesuai dengan kemampuan atau pemasukan yang dihasilkan. Yang kelima, nanti ada yang namanya sistem pelumasan yang terganggu. Nah ini, jikalau sistem pelumasan itu mengalami gangguan ya, gangguannya apa, entah olinya habis, kemudian entah nanti ada olinya kotor segala macam, itu nanti akan menyebabkan overheating tuh, atau panas yang berlebihan. Makanya cek bagian pada sistem pelumasan. Nah itu nomor poin-poin dari terjadinya overheating ya. Dari sini ada yang mau bertanya? Nah, sebelum melanjutkan ke slide berikutnya, nah kalau tidak ada, untuk pertemuan yang ketiga kita akan membahas
menggunakan grafik pada kepala silinder ya. Sekian dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.